Masukin bulan Maret ya, jadi 2025 ini gak terasa Bapak Ibu, kita sudah di bulan ketiga ya. Dan saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ya, hari ini kerasa hot ya, kerasa panas ya, karena semuanya diajak joget Bapak Ibu ya. Iya. Pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan Bapak Ibu tentang temanya tentang tinggal diam dalam kasih Tuhan. Apa Bapak Ibu? Tinggal diam dalam kasih Tuhan ya. Jadi saya percaya untuk kita bisa memberi, saya percaya Bapak Ibu, untuk kita bisa memberi, kita harus menerima lebih dahulu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi ketika kita mau memberi yang terbaik, baik untuk orang tua, untuk orang lain, apalagi kita perlu menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan ya. Makanya Tuhan sangat memuji ya, sangat memuji perilaku Maria saat Maria lebih sibuk untuk duduk diam daripada beraktivitas seperti siapa Bapak Ibu? Marta. Ya, Marta itu luar biasa Bapak Ibu ya, aktif. Lihat ada Tuhan Yesus datang, menyiapkan makanan, mungkin menyiapkan minuman, menyiapkan segala-galanya. Itu menggambarkan aktivitas kita ya, menggambarkan aktivitas Bapak Ibu. Mungkin sibuk pelayanan, sibuk macam-macam dan lain sebagainya, tapi mungkin ada satu yang miss gitu ya. Sebenarnya Bapak itu sangat rindu untuk kita duduk diam, untuk bisa menikmati kasihnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi tema saya pada pagi hari ini adalah tinggal diam dalam kasih Tuhan, supaya untuk menerima yang terbaik Bapak Ibu daripada Tuhan. Jadi sebelum saya memulai tentang poin-poinnya, saya mau mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Sama seperti kemarin doa pagi kalau nggak salah Mbak Renita membawakan tema tentang kasih gitu ya. Saya dengar sekelumit Bapak Ibu ya tentang kasih. Oh iya Mbak Renita gitu ya. Jadi ngomong kasih itu gampang Bapak Ibu, tapi ngelakoninya wangil Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus ditonjok, Tuhan Yesus jawab, kenapa kamu pukul aku? Apa salah aku? Itu kalau kita Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu apa kira-kira responnya? Mukanya mungkin langsung cemberut, langsung berubah gitu ya. Gitu. Dan waktu saya lihat filmnya itu luar biasa. Mel Gibson menggambarkan film yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi penting sekali mengingat kasih Tuhan setiap hari Bapak Ibu ya, karena kita telah menerima cinta kasih yang dari Tuhan itu yang sangat sempurna ya, yang sangat sempurna yang kita bisa rasakan sampai pada pagi hari ini. Saya percaya untuk kita bisa hidup tenang, hidup sejahtera dan penuh sukacita, artinya hidup kita itu penuh. Kalau hidup kita kosong, saya percaya Bapak Ibu duduk di sini pasti memble. Coba dilihat sampingnya, memble. Ya, maksudnya memble itu kalau hati kita penuh gitu ya, hati kita penuh itu pasti wajah kita itu sumringah Bapak Ibu. Coba dilihat sampingnya, sumringah enggak? Ya, kalau hati kita kosong, hati kita nggak penuh, wah itu berarti belum diisi Bapak Ibu ya. Yang ngisi, yang paling tahu siapa kita, yang bisa ngisi itu siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih damai sejahteranya, kasih sukacitanya gitu ya. Jadi kunci hidup tenang, damai, sukacita adalah duduk diam, bukan banyaknya aktivitas Bapak Ibu. Ya boleh Bapak Ibu banyak mungkin pelayanan atau mungkin aktivitas apapun gitu ya. Tapi sebenarnya kuncinya adalah seperti Maria, duduk diam menikmati saat-saat yang terbaik. Setiap hari nggak perlu 1-2 jam ya, Pak Bu Daud pernah cerita 30 menit aja, yang penting konsisten. Apalagi kalau bisa 1 jam Bapak Ibu, setiap hari 1 jam gitu ya. Kalau Daniel sehari berapa kali Bapak Ibu masih kan? 3 kali gitu ya, 3 kali. Bahkan dilarang-larang nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah kadung jatuh cinta sama yang namanya Tuhan Yesus gitu ya, sama namanya Tuhannya saat itu ya. Jadi Tuhan dari Ishak, dari Abraham dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, ketika kita bisa menikmati kasih-Nya, maka
hati kita akan beres, Bapak Ibu. Ya, hati kita itu akan beres dan hati kita pasti akan full, akan berkelimpahan. Nah, ketika Bapak Ibu hatinya berkelimpahan, hubungan horizontalnya genah kalau katanya orang Jawa. Hubungan vertikalnya genah, hubungan horizontalnya pasti beres juga, gitu ya. Karena saya percaya nggak mungkin kita bisa memberi yang terbaik kepada sesama kita, ya nggak usah ngomong sesama, Bapak. Saudara sendiri aja, mungkin saudara kandung ataupun saudara sepupu dan lain sebagainya, itu pun aja kadang-kadang kita cuek, gitu ya. Kita peduli amat lah, gitu ya. Tapi kalau kita mengalami kasihnya Tuhan, karena kita sering dekat sama Tuhan, Bapak Ibu, pasti kita akan suka mengasihi bahkan memberi orang lain. Kita baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 34. Ini firman yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu, tentang perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi siapa yang dahulu lebih mengasihi kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita, ya selalu mengasihi kita, dan kita merasakan kasihnya, kita dekat sama Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu, dan kita diisi penuh sama Tuhan Yesus. Perintah baru ini, Bapak Ibu, ini otomatis akan jalan. Gak perlu disuruh-suruh, gak perlu diingatkan. Jadi kata kuncinya adalah temanya pagi hari ini, Bapak Ibu, duduk tinggal diam, nikmati kasih Tuhan. Saya gak janjian sama istri saya, tapi tema-tema lagunya yang dipilih kok pas sama yang saya bawain. Ya, bukan karena apa ya, tapi ya gak tahu, Bapak Ibu, ya tiba-tiba dipilih semua tema ini. Temanya sama, ya puji Tuhan, gitu ya. Jadi perintah baru supaya saling mengasihi, sama seperti Kristus telah mengasihi kita, ya. Akhirnya kita bisa jadi orang yang tepat, Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang tepat terhadap orang lain dan gak nuntut orang lain untuk mengasihi kita. Kalau kita sudah benar-benar sadar bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihi kita, ya, ketika kita sadar bahwa Allah itu selalu mengasihi kita, walaupun sebobrok-bobroknya Bapak Ibu, ya, yang banyak cuek itu pasti kitanya, Bapak Ibu. Yang banyak cuek kitanya. Tuhan nunggu terus, kapan anakku ini datang, gitu ya. Saya belajar orang yang belum menerima kasih Tuhan secara penuh, itu hatinya kosong. Sama seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, ya. Dan gampang menuntut orang lain untuk selalu ngikutin egonya, ngikutin ego kita, gitu ya. Gampang bersungut-sungut, merasa paling benar, dan gampang emosian, ya. Dan siapa yang bisa mengisi itu, Bapak Ibu? Tuhan Yesus, ya. Salah satunya adalah yang saya mau ceritakan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan dan kita bisa berbagi kepada sesama. Kuncinya adalah kita diam, ya, tinggal diam di dalam kasih Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan cinta, penuh dengan kasihnya Tuhan, kita gak akan mau simpan sampah-sampah kepahitan dalam hati kita. Saya pernah ketemu sama teman-teman saya, Bapak Ibu, lama gak pernah ketemu, gitu ya. Yang dikeluarkan dalam mulutnya, Bapak Ibu, saya kaget, gitu ya. Yang dikeluarkan itu, waduh, yang dikeluarkan itu cerita-cerita negatif, Bapak Ibu. Ya, cerita-ceritanya negatif, padahal itu sudah berapa tahun yang lalu, itu tapi masih diingat, Bapak Ibu. Berarti belum move on kalau katanya orang Jawa, ya. Jadi belum move on, Bapak Ibu. Jadi masih mengingat, ya. Jadi hatinya itu harusnya menyimpan, merasakan kasihnya Bapa untuk ditularkan, tapi akhirnya kosong. Nah, ketika kosong, Bapak Ibu, hatinya berkembangnya bukan menjadi bunga yang bagus, tapi seperti bunga bangkai, ya. Menyimpan semua kebusukan dan lain sebagainya, sehingga gampang untuk mengetahuinya. Bapak Ibu bisa cek kalau ngobrol sama seseorang, yang dikatakan sama orang itu, yang keluar dari mulutnya kira-kira apa? Kalau banyak berkat yang dikatakan dalam mulutnya orang itu, berarti orang itu penuh full, ya, hatinya itu benar-benar penuh, Bapak Ibu. Hatinya itu benar-benar apa ya? Bisa dilihat orang yang dekat sama Tuhan itu pasti kerasa. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Setuju nggak, Bapak Ibu? Setuju, ya?
Saya pernah lihat, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saya pernah cerita ya kepada Bapak Ibu. Ya, beban terberat manusia itu sebenarnya bukan masalahnya Bapak Ibu. Beban terberat manusia itu ada di mana Bapak Ibu? Di mana? Di pikiran ya. Awalnya cuma mungkin 1-2 hari masih oke. Tapi kalau beban itu mungkin masalahnya biasa. Tapi kalau beban itu Bapak Ibu, kalau firman Tuhan dengan jelas, kalau kamu lagi marah pagi, siang, sebelum matahari terbenam harusnya sudah beres. Jangan simpan amarah. Pernah dengar Bapak Ibu firman Tuhan seperti itu? Pernah ya? Nah itu salah satunya ya. Tapi kalau kita kadang-kadang kalau kita lagi punya masalah atau kita lagi marah sama seseorang atau Bapak Ibu lagi punya banyak pikiran yang berat, Bapak Ibu bawa terus, bahkan sampai tidur, badannya tidur, tapi pikiran sama jiwanya itu terus bekerja Bapak Ibu, mikirin terus gitu ya. Akhirnya apa? Bangun pagi harusnya seger, tambah apa Bapak Ibu? Capek semua, lemes. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasain seperti itu? Saya sering, gitu ya. Saya sering Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya kebetulan saya bisnis ya. Saya pernah kerja ikut orang itu 3 bulan aja. Tapi setelah itu saya memilih jalur untuk saya berbisnis sendiri. Nah kalau dalam dunia bisnis itu sikut-sikutan itu biasa Bapak Ibu ya. Bahkan sikut-sikutan sama bos Bapak Ibu ya. Karena ya saya bersyukur dalam bisnis saya selalu mau menonjol. Saya selalu ingin gimana caranya duduk di depan, gimana caranya maju ke depan, gimana caranya kalau orang itu bisa saya bisa, dan itu nggak tahu Bapak Ibu. Ya mungkin motivasi dari orang tua zaman dulu gitu ya. Wah saya mau motivasi kayak gitu. Jadi kalau dalam bisnis itu sikut-sikutan biasa gitu ya. Dan ketika disikut sama bos sendiri itu saya kepikiran terus Bapak Ibu. Disikutnya itu bukan sama teman tapi sama bos sendiri Bapak Ibu. Karena saya kok gampang dapat reward gitu ya. Zaman dulu saya dapat reward mobil, dapat ini, waduh gimana caranya dijegal supaya rewardnya nggak keluar. Itu saya kepikiran Bapak Ibu. Saya tidur sakit kepala, bahkan sampai darah tinggi gitu ya. Darah tinggi saya pernah sampai 170, 180 kalau nggak salah. Sampai dokternya bingung, Pak, Bapak itu kepikiran apa dok? Sampai darah tinggi kayak gini sampai iya, saya ada masalah gitu ya. Habis itu ya dokternya kasih, ini Bapak minum obat ini, Bapak tenang aja, pasti nanti Bapak sembuh. Tapi saya percaya Bapak Ibu, yang bikin darah tinggi saya turun itu bukan obat itu, tapi kata-kata dokter itu tadi Bapak Ibu, tenang mau Pak, Ustalah, nanti masalah itu pasti beres, badai pasti berlalu. Saya dengerin aja Bapak Ibu. Ya, habis itu saya percaya, saya minum obatnya. Kira-kira darah tinggi saya turun nggak? Turun. Turunnya bukan karena obat Bapak Ibu, tapi karena perkataan dokter. Gitu ya. Saya lanjut lagi. Jadi beban terberat kita itu sebenarnya adalah segala pikiran-pikiran kita. Kalau dibawa 1 hari masih oke. Tapi kalau Bapak Ibu bawa dalam 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan sebulan, bahkan tahunan, itu seperti kepala Bapak Ibu tuh kalau nggak kelihatan, sekarang nggak kelihatan, tapi itu seperti Bapak Ibu dikasihin batu yang besar, ya, jadi berat semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi semua asumsi-asumsi liar kita dan lain sebagainya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 27. Ini perkataan Tuhan Yesus untuk kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tidak seperti yang ditawarkan dunia ini, ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera kepada kita, ya. Di mana damai sejahtera ini Bapak Ibu yang tidak bisa ditawarkan sama dunia. Mungkin kalau Bapak Ibu mengira kalau Bapak Ibu nanti akan dapat uang sekian gitu, baru Bapak Ibu happy. Tapi kenyataannya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan uang sekian, kira-kira happy-nya langgeng nggak? Enggak, happy-nya cuma sesaat itu Bapak Ibu. Sama seperti orang menang lotre. Saya itu kalau
ada acara lomba gitu ya, siapa yang makan cepat gitu, saya langsung tangan saya gini Bapak Ibu, dan juara 1 gitu ya, karena saya kebiasaan kalau makan itu cepat, sampai dimarahi sama mama saya, kalau makan jangan cepat-cepat gitu ya, makan itu kayak langsung ini, makanya juara 1 Bapak Ibu kalau disuruh makan cepat gitu ya, disuruh makan cepat Bapak Ibu. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera kepada kita, di mana damai sejahtera ini tidak bisa disamakan dengan apa yang dunia tawarkan. Dan itu yang harus kita pegang Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kasih-Nya, memberikan sukacitanya, memberikan damai sejahteranya, bahkan memberikan dirinya sendiri kepada kita semua. Gitu ya. Pesan Tuhan adalah janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hari-hari ini kalau Bapak Ibu banyak pikiran, banyak gelisah dan gentar, mungkin Bapak Ibu terlalu sibuk seperti Marta. Bapak Ibu perlu belajar seperti Maria. Ya, Maria menanggalkan semuanya. Maria menyediakan waktu yang terbaik. Ya, mungkin Bapak Ibu 30 menit sampai 1 jam. Sehari mungkin nggak usah 3 kali seperti seperti Daniel. Tapi sehari sekali. Tapi waktunya benar-benar spesial Bapak Ibu. Diberikan semuanya untuk kita bisa menikmati kasih-Nya Tuhan. Jadi manfaatnya apa? Untuk kita mau tinggal diam di dalam kasih-Nya Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu bisa Bapak Ibu catat. Manfaat yang pertama adalah mengenal Allah yang Maha Tinggi. Jadi manfaatnya ketika kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan, tinggal diam dalam kasih Tuhan, kita bisa mengenal Allah yang Maha Tinggi, ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, kita bisa mengenal pacar kita, mungkin Bapak Ibu saat itu masih pacaran, ya, ataupun Bapak Ibu mungkin mengenal sama sahabat Bapak Ibu yang awalnya nggak kenal. Ketika Bapak Ibu akhirnya mengenal, akhirnya Bapak Ibu tahu perilakunya, sifatnya dan lain sebagainya, Bapak Ibu cocok, akhirnya jadi soulmate, jadi sahabat sejati. Sampai diciptakannya lagu Sheila on Seven, ada itu ya, kalau nggak salah judulnya, Sahabat Sejatiku gitu ya. Kita buka sama-sama Mazmur 46 ayat 11 sampai 12. Manfaat tinggal dalam Tuhan adalah mengenal Allah yang Maha Tinggi. Mazmur 46 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama yuk supaya Bapak Ibu fokus dan tidak ngantuk. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Ayat 12. Sudah ya? Ya, ayat 11 sampai 12 ini Bapak Ibu. Jadi diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini perintah loh Bapak Ibu. Ya diamlah, ketahuilah. Jadi Tuhan itu ingin kita tahu siapa sih Allah itu, siapa sih Yesus itu. Kalau Bapak Ibu cuma tahu, oh ya agamaku Kristen. Bapak Ibu ngikutin media sosial nggak akhir-akhir ini? Siapa dokter yang kemarin? Richard Bapak Ibu ya. Waktu itu saya tuh sangat respect sama beliau, sama Dr. Richard Lee gitu ya, karena dia undang Elion, undang Elion yang jago homiletik gitu ya, jago penafsiran dan lain sebagainya. Jadi waktu diundang dia kepingin belajar Bapak Ibu tentang gimana sih bangsa Israel, kenapa sih kok Palestina ini kok kepingin dikuasai sama ini, kenapa ceritanya seperti apa, diganti terus Bapak Ibu. Dengerin ini dan sebagainya, nggak tahunya itu demi apa? Demi konten Bapak Ibu, semuanya demi konten. Bahkan cerita yang di Jambi atau di Sumatera bagian mana gitu ya, pokoknya kemalingan, ya sampai kemalingan sampai heboh, tapi nggak tahunya itu cuma hoax Bapak Ibu, ya hoax supaya apa? Terkenal. Jadi memang suka bikin kontroversi, ya bikin kontroversi dan lain sebagainya, undang Elion Miras dan lain sebagainya Bapak Ibu, itu cuman sebagai supaya tambah pamor, tambah lain sebagainya gitu ya. Tapi kita belajar di Mazmur 46 ayat 11 ini, diamlah. Tuhan ingin kita diam Bapak Ibu ya. Tuhan ingin kita diam supaya apa? Ketika kita diam, ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan ingin kita tahu Allah itu seperti apa. Kita lihat yuk, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Jadi Allah itu adalah Allah
Allah yang besar, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita doa setiap pagi Bapak Ibu, ya, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Jadi pesannya adalah Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya disebut adalah Immanuel, telah lahir di kota Daud. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang kedua, manfaatnya apa ketika kita tinggal dalam Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu, menggantungkan diri pada Allah yang Maha Kuasa. Kalau Bapak Ibu terlalu banyak aktivitas, ya sampai Bapak Ibu lupa meluangkan waktu yang terbaik sama Tuhan, lupa untuk duduk diam seperti Maria, lama-lama Bapak Ibu bukan menggantungkan harapan, menggantungkan semuanya kepada Tuhan, tapi akhirnya sama seperti bangsa Israel, ya, ditinggal sama Musa sebentar aja, nggak bisa diam Bapak Ibu, ya, ditinggal naik ke gunung, ya, 10 perintah Allah, yang dibikin apa Bapak Ibu? Patung. Gak bisa diam bangsa Israel itu, ya. Yang dibikin adalah mereka membuat patung, gitu ya. Mereka apa? Menggantungkan kepada ilah-ilah lain, ya. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu, manfaatnya apa ketika kita tinggal diam dalam kasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan, menggantungkan diri kita hanya kepada Allah saja. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Yang ketiga, apa manfaatnya Bapak Ibu? Mendapat kekuatan yang baru. Ya, jadi yang ketiga adalah ketika kita suka duduk diam, suka berdiam, suka meluangkan waktu setiap hari, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam Bapak Ibu. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita baca yuk sama-sama Yesaya pasal 40 ayat 30. Yesaya 40 ayat 30. Yesaya 40 ayat 30. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh dan tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang dilakukan sama Maria, Bapak Ibu, ya. Selalu menanti-nantikan, sama seperti 5 gadis bijaksana, menanti-nantikan kapan pasangannya datang. Karena kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu, ya, ketika kita terbiasa untuk kita nggak menyapa Tuhan setiap hari, gitu ya, terbiasa seperti itu, akhirnya kita menjadi manusia yang tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, gitu ya, dan tidak mengenal Allah, dan akhirnya kita nggak bisa dapat kekuatan yang baru. Kita belajar kekuatan yang baru itu seperti apa? Jelas Bapak Ibu, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Apa itu? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi Raja Wali Bapak Ibu, ketika ada badai, ada masalah, Raja Wali yang dilakukan adalah bukan menabrak badainya. Dia akan mengepakkan sayapnya terbang tinggi supaya bisa melihat sebesar apa badainya, supaya bisa melihat Bapak Ibu, ya, dengan jelas, gitu ya. Maksudnya apa? Raja Wali terbang tinggi. Kita ketika kita dekat sama Tuhan, kita seperti Raja Wali Bapak Ibu. Kita melihat masalah-masalah itu bukan pakai kacamata kita, tapi pakai kacamatanya Tuhan Yesus, ya. Pakai perspektifnya Tuhan Yesus. Ya, Raja Wali kalau ada masalah, gak ditabrak masalahnya, dia terbang tinggi, melihat lebih tinggi lagi, melihat masalah, oh solusinya di sini, masalahnya di sini, solusinya di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal duduk diam di hadirat Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah mendapatkan kekuatan yang baru. Siapa yang ingin mendapatkan kekuatan yang baru, Bapak Ibu? Ya, saya sendiri juga ingin, Bapak Ibu. Dan saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa diam itu sebenarnya, kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kita baca yuk sama-sama di Habakuk 2 ayat 20. Jadi tinggal diam itu sesuatu yang dikehendaki sama Tuhan Yesus Bapak Ibu, ternyata, ya. Jadi Tuhan itu sangat menghendaki anak-anaknya itu tinggal diam, ya, untuk bercengkrama sama Tuhan Yesus.
Ya, Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin Bapak Ibu. Ya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Yang Tuhan kehendaki adalah kita berdiam diri di hadapannya. Tapi kalau ditanya seberapa kita hari ini Bapak Ibu meluangkan waktu terbaik kita untuk menyapa Bapak kita, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Kalau saya tanya di gereja ini pasti, saya menyapa Tuhan setiap hari. Tapi yang tahu Bapak Ibu, ya, apakah waktu yang diberikan itu waktu yang spesial atau yang sisa-sisa, gitu ya? Sama seperti seseorang Bapak Ibu, kalau ingin mengumpulkan 100 juta, gajinya dia misalkan 5 juta, gitu ya. Kalau dia nggak menyisihkan dengan sengaja, misalkan menyisihkan dari 5 juta, dia bisa menyisihkan 1,5 juta. Kalau nggak dengan sengaja menyisihkan 1,5 juta, 1,5 juta, kira-kira 100 jutanya kekumpul nggak? Enggak, kepake terus untuk apa? Indonesia itu Bapak Ibu, negaranya itu bukan negara modern yang benar-benar bertumbuh luar biasa, tapi konsumtifnya itu ngalah-ngalahin negara yang modern bertumbuh luar biasa. Makanya Indonesia itu dijajah, ya, dijajah sama siapa? Sama bangsa-bangsa lain, dikasih produk apapun laku Bapak Ibu, ya, dikasih apapun laku, sampai bingung di rumahnya itu numpuk, kira-kira dipakai nggak Bapak Ibu? Siapa yang punya pakaian banyak di rumah yang nggak dipakai? Ya, untung saya itu sampai dimarahin sama istri saya, kamu tuh beli baju gitu ya. Karena saya kalau beli baju itu mungkin setahun sekali gitu ya. Itu. Tapi kalau wanita itu kan kalau beli baju sering, setuju nggak Bapak Ibu? Bener kan? Bener ya, beli baju itu sering Bapak Ibu. Sampai numpuk nggak kepake juga, gitu ya, nggak kepake juga Bapak Ibu. Saat ini kita diingatkan sama Tuhan Bapak Ibu untuk kita berdiam diri, ya, mencari wajahnya Tuhan, ya, bukan hanya untuk saya, tapi ini untuk Bapak Ibu semua, ya, mencari wajahnya Tuhan, berharap hanya mengandalkan Tuhan saja. Yang mungkin selama ini Bapak Ibu banyak mengandalkan kepada diri Bapak Ibu sendiri. Semakin banyak aktivitas, ya, semakin Bapak Ibu nggak punya waktu untuk duduk diam mendengarkan kehendak Tuhan. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan itu mengutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu cuek gitu ya, nggak menyapa Bapak setiap hari dan Bapak Ibu menjalani hari-hari dengan saat PDW. Pasti jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Ya, saya percaya kalau kita sampai nggak menyapa Tuhan dan kita cuek setiap hari, kita nggak benar-benar menyisihkan waktu yang terbaik untuk menyapa Tuhan, Bapak Ibu jalan aja setiap hari, pasti Bapak Ibu bisa jatuh dalam dosa dan itu terus menerus Bapak Ibu. Ya, sampai stres dan lain sebagainya, gitu ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, gitu ya. Jadi jangan gerusa-gerusu, gitu ya. Jadi gerusa-gerusu itu kenapa? Karena orangnya aktif, bertindak gitu ya, tapi nggak punya waktu yang spesial, nggak punya waktu yang spesial untuk mengenal Tuhannya, ya, untuk berharap dan mengandalkan Tuhannya, ya, sehingga gerusa-gerusu, ya. Amsal 11 ayat 12. Ini pun juga Amsal ini penuh dengan hikmat Bapak Ibu, ya. Mengatakan siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai apa Bapak Ibu? Berdiam diri, gitu ya. Orang yang pandai itu berdiam diri. Jadi ketika kita punya kerendahan hati, bahkan kerendahan hati itu Bapak Ibu melebihi kehormatan. Makanya Daud itu kenapa dipilih daripada saudara-saudaranya yang perkasa, yang jago bertarung Bapak Ibu? Karena Daud ini memiliki kerendahan hati, disukai sama Tuhan. Apa yang gak dilihat oleh mata, yang gak dirasakan, yang gak dipikirkan, Tuhan kasih jawabannya sama Daud, dipromosikan Bapak Ibu, ya. Jadi
tetapi orang yang pandai berdiam diri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya satu kebiasaan berdiam diri setiap hari, bukan berdiam diri 24 jam, nganggur, nggak aktif, jadi pasif, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi benar-benar berdiam diri itu benar-benar meluangkan waktu dengan sengaja, setengah jam atau 1 jam setiap hari, konsisten Bapak Ibu. Ya namanya keputusan itu sama dengan konsisten. Tapi kalau keputusannya cuma Senin Kemis, itu apa Bapak Ibu? Puasa, gitu ya. Itu puasa Bapak Ibu. Jadi berdiam itu bukan menyerah Bapak Ibu, tapi berdiam itu biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Ya, pernah Bapak Ibu baca ayatnya? Ya, biarlah kamu diam saja, aku yang berperang untuk kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita baca yuk sama-sama di Keluaran 14. Diam bukan menyerah. Jadi ketika Bapak Ibu berdiam diri, menyerahkan, berserah kepada Tuhan, duduk diam, berdiam diri, Bapak Ibu menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang berperang untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa keluar sebagai pemenang. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 Bapak Ibu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Siapa yang mau meluangkan setiap hari yang terbaik Bapak Ibu untuk diam saja menikmati kasih dan berkatnya Tuhan. Saya sendiri yang angkat tangan Bapak Ibu, saya dilihat sama malaikat, dicatat kamu juga loh ya. Bukan hanya cuman yang mendengar, tapi kita sendiri Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan kejadian Bapak Ibu ya, mukjizat terjadi ketika ada badai, tapi Bapak Ibu tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah Immanuel. Bapak Ibu terus berjalan bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu terus berjalan bersama Tuhan. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu ya, ketika kita tinggal diam dalam Tuhan, terletak kekuatan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, kita baca yuk Ratapan 3 ayat 26. Ini ayat yang sangat bagus sekali. Sangat baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak. Jadi Tuhan Yesus itu tahu loh, bangsa Israel itu kalau disuruh Tuhan diam aja, nanti aku yang berperang. Enggak Bapak Ibu ya, mereka itu selalu mengandalkan kekuatannya sendiri sampai dihukum sama Tuhan Bapak Ibu ya. Harusnya itu sangat singkat menuju tanah Kanaan, tapi diputar-putar 40 tahun. Kenapa? Karena banyak mengandalkan kekuatannya sendiri, banyak bersungut-sungut ya, dan lupa untuk tinggal diam, menikmati segala kebaikannya Tuhan, sehingga lupa bersyukur dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah belajar ada beberapa poin manfaat yang sangat luar biasa ketika kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Saat Tuhan izinkan kita masuk dalam badai kehidupan Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu yang duduk di sini kelihatannya duduknya tenang dan lain sebagainya. Setiap orang itu punya badainya sendiri-sendiri. Setuju Bapak Ibu?
Saya yang di depan sini, saya juga punya badainya sendiri-sendiri, punya ujiannya sendiri-sendiri, ya. Bukan punya masalah, tapi ujian gitu ya, supaya kita punya perspektif yang benar, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau melihat ada ada musibah dan lain sebagainya, Bapak Ibu jangan mengatakan itu aku kena masalah terus-menerus, aku ada musibah. Ini harus diganti, Bapak Ibu. Ya, diganti ujian. Ya. Saya percaya dulu pertama kali untuk belajar membaca dan menulis kelas 1 SD mungkin atau TK, Bapak Ibu itu nggak bisa loh. Tapi kok kenapa Bapak Ibu bisa? Karena Bapak Ibu melewati ujian, disuruh nulis, akhirnya belajar. Ya, akhirnya sampai SD lulus, SMA lulus, kuliah lulus dan sebagainya. Kira-kira waktu Bapak Ibu kecil, Bapak Ibu percaya nggak bisa lulus semuanya itu sampai akhirnya jadi seperti Bapak Ibu sekarang, yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita nggak memikirkan Bapak Ibu, tapi kita ini sebenarnya sudah hebat dan luar biasa karena kita sudah berhasil melewati ujian. Tapi pertanyaannya sampai kapan Pak ujiannya itu terus ada? Kira-kira sampai kapan Bapak Ibu? Selamanya, sampai kita yang ukuran 1 kali 2 meter Bapak Ibu ya. Setelah di ukuran 1 kali 2 meter kita semua sudah ada di sana gitu ya, itu selesai. Ujian yang ada di bumi itu selesai gitu ya. Tuhan izinkan kita tinggal dalam badai kehidupan. Kalau Tuhan izinkan kita tinggal dalam badai kehidupan Bapak Ibu, tapi kenyataannya, faktanya hampir 99% orang itu nggak mau. Ketika ada badai, mereka nggak mau Bapak Ibu. Padahal itu sebenarnya proses yang terbaik yang Tuhan izinkan supaya kita bertumbuh. Tapi ketika ada badai Bapak Ibu, kita maunya shortcut, kita maunya instan gitu ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu melihat itu kasihan ya, harusnya ini bisa cepat keluar kepompong ini supaya jadi kupu-kupu yang indah. Akhirnya Bapak Ibu potong kepompongnya, memang keluar, ulatnya keluar dan sebagainya Bapak Ibu. Kira-kira dia bisa terbang tinggi nggak kupu-kupunya? Lumpuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak melalui proses yang alami, maunya instan, maunya prosesnya cepat gitu ya. Jadi ketika Tuhan izinkan Bapak Ibu sekarang ini mungkin badainya masing-masing punya ujiannya masing-masing ya, Bapak Ibu harus nikmatin itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu juga berjalan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tinggal diam bersama Tuhan Yesus gitu ya. Saat proses badai yang mungkin Bapak Ibu alami hari-hari ini, Tuhan mau ajarin sesuatu untuk Bapak Ibu ya. Ajarin sesuatu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Sesuatu itu apa? Bahwa dalam segala badai apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu masih ingat gak kisah murid-murid Yesus disuruh bertolak ke seberang? Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ketika bertolak ke seberang melalui danau itu nanti di tengah-tengahnya akan ada badai besar dan gelombang yang luar biasa yang mengguncangkan kapal Bapak Ibu ya, sehingga badai itu membuat semuanya mungkin hiruk-pikuk, ketakutan dan lain sebagainya. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tapi kenapa kok Tuhan Yesus inginkan mereka tetap bertolak ke seberang? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka pasti bertolak ke seberang, karena ini adalah firman-Nya. Bertolak ke seberang, ya, kita ikutin Bapak Ibu ya. Makanya firman Tuhan itu ya dan amin ya. Ya dan amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca terus-menerus ya, itu di Markus dibahas, di Matius dibahas, di Lukas dibahas, Bapak Ibu, ceritanya itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi mereka apa Bapak Ibu? Membangunkan Yesus. Ya kepingin instan, Tuhan, bangun, kamu nggak tahu kak ini ada kejadian badai dan lain sebagainya. Ini akhirnya Tuhan Yesus memarahi mereka. Kenapa kamu takut gelisah? Kenapa kamu nggak tenang? Kenapa kamu nggak percaya? Kalau aku bilang bertolak ke seberang itu pasti nyampe. Dan mereka nggak mau menikmati prosesnya Bapak Ibu. Ketika ada badai, mereka lupa bahwa mereka sedang bersama dengan Yesus. Nah, sama seperti pada pagi hari ini. Kalau kita sekarang lagi ada badai, mungkin Bapak Ibu lagi bergejolak jiwanya, hatinya, perasaannya, lagi gelisah, galau, dan ketakutan. Bapak Ibu harus ingat kisah di kapal tadi Bapak Ibu, di perahu tadi. Ketika digoncangkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu percayalah bahwa Yesus itu adalah Immanuel yang selalu menyertai kita.
Selama ada Yesus selalu manis Bapak Ibu, ya. Endingnya itu selalu manis. Dalam proses Tuhan lagi mau ajarin kita bahwa selama ada Tuhan, maka ada penyertaannya yang kekal. Amin Bapak Ibu. Selama ada Tuhan, apapun masalah Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu, memampukan Bapak Ibu untuk melewati badai tersebut. Krisya, ya, yang dulunya gitu ya, sama seperti Dr. Richard gitu ya, dan akhirnya pindah ke seberang dan dihukum Bapak Ibu kena cancer gitu ya. Dan dia pun sendiri Bapak Ibu, badai apa? Pasti berlalu. Jadi badai itu pasti berlalu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin ya, nggak perlu mikirin sampai dibawa tidur, bangun tidur sampai mukanya masih pucat, lama-lama kelihatan tua. Kenapa? Karena mikirin Bapak Ibu, ya mikirin terus gitu ya. Orang agamawi, nah ini Bapak Ibu, mereka akan lebih suka mengejar jawaban doa. Ya, ketika ada badai, orang-orang yang agamawi Bapak Ibu ya, yang pokoknya suka berkat-berkatnya saja, mereka itu fokusnya adalah kejar jawaban doanya. Gak salah Bapak Ibu ya, karena yang mereka kejar dengan upaya datang kepada Tuhan Bapak Ibu, dengan kekuatannya sendiri ya, mengharapkan Tuhan segera menjawab doanya ya. Tapi orang-orang seperti ini ketika doanya gak dijawab dengan cepat, akhirnya jadi kecewa. Hanya karena kecewa, banyak anak-anak Tuhan Bapak Ibu itu sampai meninggalkan Tuhan loh. Masalahnya cuma remeh-temeh. Masalah remeh-temeh ini tapi kebiasaan. Nah, hati-hati dengan kebiasaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini punya kebiasaan yang kira-kira menurut wah apa kebiasaan kecil, padahal kebiasaan ini jelek, tapi terus-menerus setiap hari punya kebiasaan itu dan gak mau diubah, ini akan jadi gunung es Bapak Ibu, yang lama-lama bisa menghancurkan kita juga. Gitu ya. Orang agamawi lebih fokus kepingin dengar jawaban doa dan mendapatkan jawaban doa tanpa mau melewati prosesnya. Tapi orang-orang yang mengerti Bapak Ibu bahwa hidupnya adalah murid Yesus atau pengikut Kristus, saya tulis di sini, mereka akan sadar dan mereka akan kejar kebersamaan bersama Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar Bapak Ibu, ketika mereka dekat sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang kekal, ada damai sejahtera, ada segala sukacita, ada segala hikmat dan lain sebagainya yang memampukan mereka Bapak Ibu melewati segala badai kehidupan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita sadar dan yang kita kejar itu penyertaan Tuhan sembari menanti jawaban doa, saya percaya perubahan-perubahan karakter yang awalnya mungkin Bapak Ibu dulunya males gitu ya. Karena males itu sebenarnya bukan tabiat Bapak Ibu. Tabiat Bapak Ibu itu adalah aktif. Waktu Bapak Ibu TK, SD, SMP, SMA itu aktif Bapak Ibu. Wah luar biasa. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, bekerja, mulai punya tanggung jawab, mulai ini dan sebagainya, akhirnya lama-lama stres, lama-lama banyak pikiran, logikanya aktif, lama-lama buntu Bapak Ibu. Ya, lama-lama buntu. Ketika terjadi keintiman seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, keintiman karena kita mengejar penyertaan Tuhan gitu ya, sembari menanti jawaban doa, perubahan-perubahan karakter itu kita bisa terjadi dengan luar biasa. Orang-orang yang sadar Bapak Ibu itu selalu sadar bahwa doa itu selalu memiliki 4 hal. Yang pertama, doa dijawab sama Tuhan dengan ya. Kalau dijawab ya puji Tuhan, berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada juga yang kedua, kalau iya berarti yang kedua tidak, gitu ya. Ya kalau tidak, apakah Bapak Ibu kecewa? Nah kalau kita sudah mengharapkan sesuatu dan kalau jawabannya tidak Bapak Ibu, udah ditunggu-tunggu lama, nggak ada jawaban, habis itu jawabannya tidak gitu ya. Biasanya orang pasti kecewa gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, menunggu. Ya. Jawaban doa itu kadang-kadang kita disuruh menunggu sama Tuhan. Karena ketika dikasihin berkatnya saat ini mungkin belum tepat. Sama seperti ketika Bapak Ibu melihat pisau dipegang sama koki. Koki di Surabaya terkenal siapa ya? Yang botak itu Bapak Ibu.
yang terkenal di RCTI waktu itu ada itu. Jadi ya saya nggak tahu namanya. Ken. Jadi dalam proses menanti jawaban doa Bapak Ibu, ya, ia menikmati penyertaan Tuhan. Yang ketiga tadi, Tuhan tahu. Yang ketiga, menunggu atau dikasih berkat yang lain. Yang pertama tadi, iya, kalau jawaban doanya ya, puji Tuhan. Kalau jawabannya tidak, ya udah, karena semuanya kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu disuruh nunggu, ya dikasih berkat yang lain. Dan Bapak Ibu percaya Tuhan itu tahu yang terbaik. Kalau dikasih A, hasilnya akan jelek. Tuhan tahu, kasih B aja supaya hasilnya luar biasa. Yang keempat Bapak Ibu, Tuhan tahu waktu yang terbaik, ya. Makanya dalam menanti-nantikan Tuhan itu ada berkat yang besar, ya. Sama seperti burung Raja Wali Bapak Ibu, ya, bisa terbang tinggi, melihat perspektif yang lebih tinggi. Perspektifnya Tuhan kita pakai Bapak Ibu. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dalam proses menanti jawaban doa, kita harus menikmati Bapak Ibu penyertaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, dengan duduk diam bersama Tuhan. Kita buka yuk Wahyu 2 ayat 5. Sebentar lagi akan selesai renungan kita. Ini mengenai tentang yang di awal tadi, tinggal diam dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita belum menerima yang terbaik daripada Tuhan. Maria itu sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saya percaya Bapak, ya, sehingga namanya ditulis dalam firman Tuhan, ya, dan dipuji sama Tuhan Yesus sendiri, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, ya. Jadi bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu dulunya menjadi seorang yang pribadi yang semangat berdoa, yang semangat baca Alkitab tanpa disuruh-suruh, kebiasaannya baca Alkitab, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa Bapak Ibu? Kaki kianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak, jadi Tuhan itu masih baik. Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah kepada kita semua. Masih kasih kesempatan selama kita masih melek pagi hari. Itu Tuhan masih kasih kesempatan Bapak Ibu untuk kita berkarya luar biasa bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Bertobat sungguh-sungguh itu setiap hari, ya. Tuhan dalam firman-Nya mengatakan bertobatlah sungguh-sungguh setiap hari. Lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Kalau dulu Bapak Ibu ingat-ingat, ya, kalau ada masalah Bapak Ibu larinya ke Tuhan. Tapi sekarang kenapa kalau ada masalah kok dipikirkan sampai besok, masih dipikirkan besok, dipikirkan. Kalau masalahnya dipikirkan setiap hari, bahkan setiap bulan gak beres-beres, berarti yang diandalkan siapa? Kita sendiri atau Tuhan? Kita sendiri Bapak Ibu, gitu ya. Karena dampaknya kita bisa lihat Bapak Ibu dampaknya. Bila kaki dia diambil, artinya apa? Jangan sampai kemuliaan Tuhan itu diambil daripada kita. Kemuliaan Tuhan jangan sampai sirna dalam anak-anak Tuhan, ya. Jadi damai sejahteranya Tuhan, sukacitanya Tuhan itu jangan mau dirampas sama iblis Bapak Ibu, ya. Kemuliaan Tuhan jangan sampai sirna karena kita apa? Kita menjadi manusia yang pasif. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita semua Bapak Ibu untuk kita kembali lagi mengingat kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Yang dulunya Bapak Ibu mungkin sangat rajin, ya. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu itu setiap hari, bukan setiap Sabtu kok Bapak Ibu doa paginya. Setiap hari itu dari sini. Orang kalau duduk Bapak Ibu itu kakinya ke bawah gitu ya, ke bawah gitu. Jongkok Bapak Ibu duduk. Itu jam berapa ya? Jam 4 pagi. Ya, itu Pastor Daud. Dan saya dapat berkat loh dari Pastor Daud. Ini saya dikasih 15 tahun yang lalu kalau nggak salah baju ini Bapak Ibu. Dan saya kaget. Waktu itu saya kurus, sekarang saya gemuk. Dan kenapa baju ini kok masih muat sama saya? Jadi Pastor Daud itu tahu Bapak Ibu ya. Saya suka kalau saya lagi khotbah atau apa saya pakai baju ini. Karena saya mengenang kasihnya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah dibawa ke desa mana ya? Kediri, Tulungagung atau mungkin mana gitu ya, ke beberapa tempat. Saya melihat, wow,
Kalau melihat orang itu kepingin nyinjirin selalu Bapak Ibu, itu Pastor tahu. Kepingin cerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dulunya nggak kenal Tuhan Yesus, diselamatkan. Jadi ketika tahu kabar baik dan diselamatkan, nggak mau hadiahnya ini dipakai sendiri, dikasih sama orang-orang Bapak Ibu. Dan saya belajar, saya belajar kasihnya sangat luar biasa, dan itu menginspirasi saya Bapak Ibu untuk saya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, kira-kira kita bisa nggak mengasihi sesama kita? Pasti bisa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak meluangkan waktu setiap hari untuk mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, pasti Bapak Ibu akan tidak bisa mengasihi sesama. Karena kuncinya adalah kita harus menerima yang terbaik daripada Tuhan, baru kita bisa memberi yang terbaik kepada sesama. Perintah baru tadi, gitu ya. Kasih mula-mula selalu digambarkan, saya pernah bawakan ini mungkin 2024. Kasih mula-mula selalu digambarkan dengan yang pertama, selalu prioritas. Jadi kasih mula-mula itu Bapak Ibu, itu dengan sengaja memprioritaskan Tuhan di atas segala aktivitas kita. Menyapa Bapak dulu, bangun pagi nggak langsung lihat doa, menyapa Bapak, terima kasih Tuhan, masih dikasih nafas. Siapa yang masih kayak gitu Bapak Ibu? Ya. Dan yang kedua, pertama prioritas, yang kedua intensitas. Intensitas itu apa? Sering, kayak ketagihan, kayak jatuh cinta. Kalau Bapak Ibu lagi pacaran, lagi suka sama orang, nelponnya seminggu sekali atau setiap hari? Setiap hari Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa scroll lihat apa? Lihat status WA-nya, status apanya lagi? Hati-hati. Instagramnya, Facebooknya, kalau dia main TikTok, lihat Bapak Ibu kira-kira apa ya gitu ya. Kenapa? Karena jatuh cinta. Jadi yang pertama prioritas, kita harus memprioritaskan Tuhan. Kalau kita mau memiliki kasih mula-mula lagi Bapak Ibu. Yang kedua intensitas, kita harus meningkatkan intensitas kita sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau meningkatkan intensitasnya sama Tuhan Yesus setiap hari? Difoto loh sama malaikat, gak boleh bohong gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kualitas. Benar-benar punya waktu yang spesial sama Tuhan. Kalau memang gak bisa pagi, gak apa-apa siang. Kalau memang siang diganggu sama teman kerjanya, ya udah sepulang kerja. Tapi benar-benar Bapak Ibu punya waktu yang spesial. Kalau Daniel sudah membuat keputusannya sehari berapa kali? 3 kali Bapak Ibu. Itu Daniel yang luar biasa. Lah saudara sepupu kita ngambil keputusannya sehari berapa kali? 5 kali. Kalah kita Bapak Ibu. Bayangin kita itu menyembah Allah yang hidup, tapi semangat kita kalah sama sebelah. Masa kita tahu kita menyembah Allah yang hidup, tapi kita meluangkan waktu sekalinya paling cuma ingat, kalau ingat pas apa? Doa makan, doa apa lagi? Doa bangun tidur sama doa mau tidur. Waduh, kata Tuhan, ini masih Kristen kanak-kanak ini ya. Kapan kamu menyapa aku gitu ya? Saya itu juga kadang-kadang gemes gitu ya. Yang telepon saya itu Angel kalau saya lagi keluar pulau gitu ya. Tapi saya kepingin anak saya yang kecil cowok itu yang telepon saya gitu ya. Jarang Bapak Ibu saya harus telepon duluan. Kamu tuh loh, kamu sudah seminggu di luar pulau, tapi kamu nggak telepon. Oh iya Pak, sorry. Sama, Bapak kita itu juga sebenarnya gemes. Kenapa kok nggak disapa ya? Sudah berapa lama ya si A ini nggak nyapa aku ya? Dan Tuhan itu tahu kalau kita nggak nyapa dia, artinya kita lelah, Bapak Ibu. Kita lelah dalam kehidupan. Kita terseok-seok. Dan Tuhan tahu sampai kapan kamu kuat. Sama seperti kemarin saya melihat gitu ya, saya tulis di status, tulis di komennya teman-teman gitu ya, teman-teman aktivis gereja di Surabaya, kok respon tentang Richard Lee Bapak Ibu. Bareng menu tulisannya gini, bareng ini, delokne bro, kok tontonane, kok wis dikei masalah sama Tuhan, dikasih bagian dikei iki, baru dia sadar balik ke Tuhan Yesus. Saya bilang, iya, kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu Bapak Ibu. Ketika sudah benar-benar dikasih beban berat, dikasih ini dan lain sebagainya, ya jangan sampai ya dikasihin kayak krisis gitu ya, dikasihin satu penyakit yang parah dan lain sebagainya, baru ingat Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu gitu ya. Jadi kasih mula-mula itu selalu punya prioritas yang luar biasa kepada Tuhan Yesus,
punya intensitas yang luar biasa dan juga kualitas. Ya, kualitas. Dan ini harus dijaga secara konsisten, Bapak Ibu. Kita baca Maleakhi 3 ayat 3. Tuhan itu suka kita masuk dalam proses. Ketika ada badai ujian, jangan di skip, Bapak Ibu. Nikmatin aja perahunya. Ada gelombang, nikmatin aja. Toh Tuhan Yesus ada bersama murid-murid Yesus. Toh Tuhan Yesus ada bersama kita setiap hari dan kita gak pernah ditinggalkan. Dan itu harus jadi satu percaya, satu iman. Sesulit apapun kehidupan kita, selalu ada Tuhan Yesus. Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, prosesnya itu emas dimurnikan dengan apa? Api. Gak sekonyong-konyong emasnya tiba-tiba mengkilau kuning dan benar-benar membuat Bapak Ibu akhirnya mengeluarkan berjuta-juta untuk membeli emas yang cantik-cantik, yang luar biasa, yang mengkilau. Gak seperti itu, Bapak Ibu. Gak seperti itu tiba-tiba jadi kilau, tapi dipanaskan, ya, dimurnikan dengan api, ya. Ketika diproses jadi emas murni, emas yang bagus, ya. Dan ketika dipoles lagi, Bapak Ibu, jadi mengkilat dan lain sebagainya. Tuhan tidak meninggalkan kita, pesannya, ya. Ia selalu memegang kita sampai kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Targetnya Tuhan untuk kita, jadilah sama seperti aku. Jadi Tuhan Yesus itu berkata, jadilah sama seperti pribadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tiru karakternya, tiru semuanya, supaya apa? Ketika kita berada di bumi ini, Bapak Ibu, di dunia yang penuh dengan segala beban masalah, segala tipu muslihat dan lain sebagainya, kalau kita punya karakter, kalau kita punya hikmat, kita punya semua perilaku seperti Tuhan Yesus, kita akan cerdik seperti ulat dan tulus seperti merpati. Kita harus dimurnikan supaya apa? Gambar Tuhan Yesus tampak sama orang lain. Kalau kita nggak mau dimurnikan, Bapak Ibu hanya cuma duduk, yang penting aku doa. Karena ini hukumnya, aku disuruh doa. Yang penting setiap minggu aku datang ibadah. Kalau aku nggak datang, nanti aku berdosa. Akhirnya jadi Kristen agamawi. Semuanya dilakukan secara formalitas. Dan Tuhan itu tahu hati kita. Apapun yang kita lakukan ini benar-benar tulus dari hati, ataupun cuma formalitas agamawi. Supaya gambar ilahi tampak, gambar Tuhan Yesus itu tampak dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan izinkan ada ujian, badai kehidupan, untuk memurnikan karakter kita supaya mirip seperti karakter Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi punya prinsip, kalau lagi ada lewatin badai, ya Bapak Ibu, ngomong sama Tuhan Yesus, gendong aku Tuhan seperti burung Raja Wali, sehingga ketika ada badai yang lewat, Tuhan angkat kita seperti burung Raja Wali. Kita punya perspektif seperti Tuhan. Melihat badai itu ya santai aja, karena kita percaya, kita mengandalkan kekuatan kita sama Tuhan. Setiap ada badai pasti ada tandanya. Ada penyertaan Tuhan dalam kesaksian kehidupan kita. Lukas 24 ayat 39. Setiap ada badai pasti ada tandanya. Ini loh Bapak Ibu, Tuhan Yesus saja mau loh melewati badai yang Tuhan Yesus tahu bahwa itu akan dilewati sama Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 39. Tuhan Yesus saja mau melewati badai ujian yang dia harus lewati, Bapak Ibu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus ngomong ini, Tuhan Yesus itu sudah mengalami yang namanya, bukan di sini Bapak Ibu. Saya percaya kalau disalibnya di sini, itu pasti berobel, tapi di sini ya. Disuruh melihat, ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak
ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Setiap ada badai pasti ada tandanya. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus hidup, murid-muridnya yang nggak percaya, siapa namanya? Thomas disuruh meraba, melihat tangannya yang bolong, ya, kakinya dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ya, pasti ada tandanya. Nah, setiap Bapak Ibu melewati badai, pasti ada tandanya. Tandanya apa? Karakter Bapak Ibu pasti bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Ya, sikap Bapak Ibu pasti akan lebih dewasa. Yang paling luar biasa adalah mental Bapak Ibu nggak tempe, ya, isu tempe sore, nggak seperti itu mentalnya. Jadi benar-benar mentalnya itu benar-benar mental yang kuat, Bapak Ibu. Mental martir gitu ya, mental penginjil Bapak Ibu. Ya, setiap ada badai pasti ada tandanya. Ada penyertaan Tuhan dalam kesaksian kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu, ya, melewati ujian-ujian badai, Bapak Ibu nikmatin saja, karena Bapak Ibu lagi bersama Tuhan Yesus. Setiap kali dalam kehidupan kita ini punya jenjangnya masing-masing. Saya bacakan ya, saya nulis bagus kan. Bayi pegang jari siapa Bapak Ibu? Mama, papanya. Balita pegang mainan. Kalau cowok mungkin mobil-mobilan. Kalau cewek apa Bapak Ibu? Balita, boneka gitu ya. Remaja pegang, itu tuh pegang HP Bapak Ibu, ya. Remaja itu pegang HP, ya. Wah, nggak bisa lewatin. Mahasiswa pegang apa? Ijazah, ya. Jadi kalau nanti lulus, aku mau bekerja, mau ini Bapak Ibu, ya. Pekerja pegang tangga karir. Kalau dia sudah kerja, wah, dia pegang tangga karirnya, lewatin gitu ya. Habis itu kalau nanti dia sudah menikah, gitu ya, nanti dia akan pegang pasangannya. Tapi nanti kalau ketika dia sudah pensiun, gitu ya, yang dia pegang apa? Mungkin nyiram-nyirami kebun, gitu ya, nyiram-nyirami kebun. Nah, ada jenjang yang berikutnya Bapak Ibu setelah pensiun, jadi tua, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi tua, yang dipegang apa? Apa Bapak Ibu? Tongkat. Maksudnya apa dari cerita ini? Gak ada yang bisa kita banggakan. Kalau Bapak Ibu membanggakan kehidupan Bapak Ibu di bumi ini dengan luar biasa, dan Bapak Ibu kejar semuanya dengan luar biasa, tanpa Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan seperti Maria, Bapak Ibu akan kehilangan banyak momen-momen yang luar biasa. Karena apa? Pada saatnya nanti semua yang Bapak Ibu kumpulkan Bapak Ibu ini nggak akan bisa, ketika sudah tua, yang dipegang itu sudah nggak bisa nikmatin. Makan sate, saya pernah ketemu sama usia 70 berapa gitu ya, saya dulu itu suka akupuntur gitu ya. Ada orang stroke pecah pembuluh darah di rumah sakit, saya dipanggil, ada yang panggil dokter ya. Tapi sekarang saya tinggalkan Bapak Ibu karena takut gitu ya. Karena saya melihat murid-murid yang saya ajarin untuk nyembuh-nyembuhin ini Bapak Ibu ketagihan, karena dapat uang banyak kan, ketagihan, matanya sampai mendulur semua. Kenapa? Karena kecapean. Dan saya nggak mau Bapak Ibu, ya kecapean terlalu ini, karena sekali datang kadang-kadang ada yang ngasih 800. Senang nggak Bapak Ibu? Cuma gini-gini setengah jam dikasih 800. Nah kalau seminggu ada berapa orang? Nah lumayan gini. Nah tapi ketagihan. Nah akhirnya lupa sama kesehatan, sama saya nggak mau terjebak di situ. Apalagi bersentuhan sama orang-orang yang sakit itu energinya wah, gitu ya. Akhirnya saya nggak mau. Jadi ketika tua, Tuhan ingatkan. Yang dipegang apa? Kalau sudah tua sekali, sudah jalan udah nggak bisa dan lain sebagainya, yang dipegang tongkat. Kenapa mulai sekarang saat kita masih tua, Bapak Ibu nggak pegang Tuhan Yesus erat-erat mulai sekarang ini? Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus pegang Tuhan Yesus erat-erat. Ya, Bapak Ibu harus pegang Tuhan Yesus erat-erat. Caranya tinggal diam, dengarkan. Yang dulunya nggak suka baca firman Tuhan, paksa Bapak Ibu, karena dulunya Bapak Ibu pasti punya kasih mula-mula. Kalau Bapak Ibu nggak mau mengembalikan kasih mula-mula, firman Tuhan mengatakan kaki diannya akan diambil, kemuliaan Tuhan itu akan sirna. Bapak Ibu yang dulunya sukacita, damai sejahtera, lu kok jadi gelap gulita, gitu ya. Jangan lupa tangan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, ya, yang disalib, ya, yang perkasa, yang selalu terbuka untuk
menerima Bapak Ibu apa adanya, yang membuka tangannya lebar-lebar setiap hari untuk Bapak Ibu selalu datang kepada Tuhan Yesus, ya. Kita tidak pernah kecewa bila memegang tangan Tuhan yang perkasa. Harapan kita tidak pernah mengecewakan ketika kita bersama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah Roma 5 ayat 5, ya, pengharapan tidak pernah sia-sia, karena pengharapan itu kita tumpukan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh Engkau ingatkan Tuhan, untuk kami boleh tinggal diam di dalam kasih-Mu, tinggal diam di dalam hadirat Engkau yang kudus, menikmati segala hal-hal yang terindah, hal-hal yang baik, keagungan, kemuliaan, kasih, sukacita dan damai sejahtera, dan segala yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Dan kami belajar pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami tinggal diam di hadirat Engkau, ketika kami tinggal diam dalam kasih-Mu yang kekal Tuhan, kami menerima sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini Tuhan, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan segala hal yang terbaik, hikmat yang melampaui akal manusia. Semua yang terbaik Engkau akan berikan Tuhan. Bahkan kemampuan, kreativitas, bahkan kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Ketika ada badai yang datang, akan terbang tinggi mengepakkan sayapnya untuk melihat badai itu adalah kecil, karena kami memiliki perspektif seperti Engkau, memiliki cara pandang seperti Engkau Tuhan, ketika kami seperti burung Raja Wali. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mengakui segala kesalahan-kesalahan kami mau menyesali segala hal-hal yang kami lakukan Tuhan, yang sia-sia ketika kami hanya sibuk untuk kami menikmati segala isi dunia ini, menikmati segala aktivitas-aktivitas kami setiap hari Tuhan, dan kami lupa untuk menyediakan waktu yang terbaik untuk kami boleh duduk diam, mengenal Engkau lebih lagi, mengetahui apa rencana Engkau dalam kehidupan kami. Dan juga kami mau Tuhan, untuk kami mau lebih mengandalkan kekuatan Engkau, kami lebih mau mengandalkan Engkau daripada kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau setiap hari kami mengandalkan kekuatan kami dengan kami tidak menyapa Engkau Tuhan, dan kami cuek dan tidak memberikan yang terbaik, memprioritaskan. Namun pada pagi hari ini kami mau memprioritaskan Engkau, bahkan kami mau intensif, kami mau lebih sering lagi Tuhan, untuk kami mau menyapa Engkau setiap hari. Kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman, melalui puji-pujian dan penyembahan, melalui segala hal-hal yang terbaik, renungan-renungan yang kami bisa makan setiap hari untuk jiwa kami, supaya jiwa kami ini selalu full, selalu penuh dengan sukacita Tuhan. Dan terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menyempurnakan Tuhan segala apapun yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami mau melangkah dalam segala ujian badai kehidupan kami mau menikmati segala badai ujian kehidupan kami, karena kami percaya dan kami yakin kami bersama dengan Engkau Tuhan, dan Engkau selalu memberikan kami kreativitas jalan keluar, karena kami mau mengambil satu komitmen pada pagi hari ini untuk kami tinggal di dalam hadirat Engkau setiap hari, tinggal dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami menjadi pribadi yang excellent di hadapan Tuhan dan juga manusia. Dan jadikan kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Dan kami belajar ketika kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami telah menerima kasih daripada Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala hikmat kami, sumber segala kekuatan kami, dan berkat sukacita damai sejahtera kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Puji bagi nama Tuhan. Saya percaya kita semua terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang salah dengan segala aktivitas kita. Ya, kita boleh melakukan seperti yang Marta lakukan, gitu ya, melayani Tuhan dengan penuh semangat, gitu. Tapi jadi salah ketika kita tidak lagi tinggal diam di dalam Tuhan, ya. Jadi salah ketika kita tidak punya waktu, nah itu ya, lalu sibuk dengan segala aktivitas kita. Bahkan dalam pelayanan pun kita mungkin terlalu sibuk, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu melihat hati kita, ya. Kita perlu memberikan waktu kita, waktu yang khusus bagi Tuhan, ya. Memasuki tahun yang baru, puji Tuhan. Tadi kita sudah masuk sampai bulan Maret. Apakah kita sudah punya waktu khusus bagi Tuhan setiap hari? Ya, setiap hari. Karena ketika kita tidak lagi melekat kepada Tuhan, repot Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak lagi melekat, tidak ada kekuatan, tidak ada hikmat, tidak ada sukacita. Apa yang salah di Marta? Pada saat dia melayani Tuhan, dia melayani dengan ngomel, ya, tidak ada sukacita, gitu kan. Tapi Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan, memilih untuk tinggal diam di dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada pengharapan, ada kekuatan. Itu yang Tuhan mau. Dari kisah ini Tuhan tekankan itu, Bapak Ibu Saudara. Tinggal diam di dalam Tuhan, amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Yang berkatnya orang yang percaya, berkatnya lebih. Lebih berkatnya. Sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara, I Care tetap diadakan